Sekarang adalah update kedua dari Chief Innovation Summit di Singapura. Ini tepatnya di sesi yang kedua. Nah, di sesi yang kedua ini ada 3 orang pembicara. Yang pertama adalah dari Facebook, kedua dari IDF, yang ketiga dari Google. Kawan kita dari Facebook bicara tentang omnichannel innovation. Intinya adalah ketika kita ingin berinovasi untuk memudahkan hidup orang lain atau menjual sesuatu, kita harus menggunakan banyak channel sekaligus. Misalnya Anda ingin menjual satu barang tertentu, maka jangan hanya kita membuat toko secara offline, tapi harus juga punya penawarnya secara online. Online ini bukan hanya punya website atau punya online shop misalnya, tapi juga harus memanfaatkan social media. Dan bagaimana menggabungkan ketiganya itu secara seamless, itu yang akan menentukan keberhasilannya. Nah, seamless ini banyak faktor yang menentukan apakah ini akan berhasil atau tidak. Misalnya konsistensi. Kalau kita menjual barang di toko offline, di toko online, dan juga di social media harus sama harganya sehingga mereka tidak merasa tertipu gitu. Hal yang lain juga agility, kecepatan kita dalam mengantisipasi perubahan dan juga merespon kebutuhan dari customer ini menjadi kunci. Nah, itu secara singkat take away dari Facebook. Yang kedua adalah dari kawan kita di IDF atau Inventor Development Fund. Ini semacam organisasi yang membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa mengoutsource proses inovasinya. Ya, daripada mereka mikirin sendiri bagaimana memberikan solusi kepada pelanggan, maka di-outsource lah kepada IDF ini. Mereka punya 10.000 inventor di seluruh dunia. Dan mereka meyakinkan kita bahwa sekarang zamannya inovasi itu tidak menjadi domain dari satu orang atau satu organisasi. Kalau kita bisa tap into orang-orang yang pintar yang di luar sana, yang punya ide gagasan di luar sana, maka hasilnya akan luar biasa. Zaman dulu inovasi itu bergeraknya sangat-sangat lambat, dan sekarang ini muncul lompatan inovasi yang sangat-sangat signifikan. Kenapa? Karena tapping to the source yang tidak terbatas, yaitu yang ada di luar sana. Contohnya misalnya Uber, Facebook, Alibaba, Airbnb ini contoh bahwa mereka punya bisnis tanpa harus punya kontennya ya. Uber itu nggak punya mobil, Facebook nggak membuat konten, Alibaba nggak punya inventory, Airbnb nggak punya kamar ya, tapi mereka bisa jadi raja dalam industrinya masing-masing. Maka kalau kita ingin juga jadi raja di industri kita, maka jangan hanya bertumpu kita sebagai orang yang mikir membuat produk saja, tapi tap into the resources yang ada di luar sana. Itu yang dari IDF. Yang ketiga adalah dari Google. Dari Google menarik sekali, pembicaraannya cukup panjang, dan di sini saya mencatat ada 7 hal yang di-share oleh Google yang bisa kita pakai di dalam bisnis kita atau di perusahaan kita. Untuk berinovasi atau menghidupkan inovasi di perusahaan, 7 hal ini harus dilakukan. Yang pertama adalah sadari bahwa inovasi itu bukan kesempurnaan yang instan, tapi melalui proses yang panjang, berliku, dan banyak salahnya dibandingkan berhasilnya. Yang kedua adalah kita harus punya rasa hormat terhadap sesuatu yang tidak mungkin. Jangan takuti itu, embrace ketidakmungkinan itu. Yang ketiga adalah fokus kepada user, kepada orang yang Anda ingin layani. Yang keempat, share everything you can. Semua yang Anda miliki, semua yang Anda mampu lakukan, share aja ke orang lain, karena dari situ Anda akan dapatkan feedback yang membuat ide Anda tambah kaya. Yang kelima, data not opinion. Ya, menghasilkan inovasi harus menggunakan hard data, jangan persepsi, jangan opini, jangan katanya orang, tapi harus ada bukti nyata yang terlihat dalam bentuk data. Yang keenam, ideas come from everywhere. Ide itu datang dari siapa saja, nggak harus dari orang-orang ya, dari top pimpinan perusahaan, tapi dari mana saja, dari level yang terbawah, bahkan dari luar perusahaan Anda. Yang ketujuh, give people a license to pursue dreams. Berikan orang hak izin untuk mengejar idenya mereka atau impiannya mereka. Ya, seperti yang kita ketahui di Google tuh setiap karyawan punya 20% waktu kerja yang boleh dialokasikan untuk project yang mereka minati, yang itu di luar job desk-nya dia. Nah, kalau 7 ini dijalankan menurut Google, maka perusahaan apapun nantinya akan bisa jadi perusahaan yang sangat inovatif. Oke, itu aja quick recap dari apa yang saya temukan di session yang kedua. Sampai jumpa nanti di sesi berikutnya.